Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten video Ayah Sadam. Di sini kami akan mengupas kisah nyata misteri leak jadi-jadian. Sebelumnya, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saksikan sama-sama kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber serta para awak media serta termasuk para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten video Ayah Sadam. Di sini kami akan mengangkat kisah nyata misteri leak. Kalau kita bicara mengenai leak, saya akan tarik kembali ke belakang mengenai pengalaman saya pribadi. Di saat jam menunjukkan menjelang maghrib atau jam 6 kurang 5 menit. Saat itu ada satu orang, seorang ibu yang sedang berjalan dari warung belanjaannya. Pulang dari warung, gak jauh dari warung, ada salah satu pohon rambutan yang begitu lebat. Kebetulan saat itu memang sedang berbuah. Begitu dia sampai di bawah pohon rambutan, dia tiba-tiba mendengarkan sesuatu yang ada di atas pohon. Lalu dia penasaran, dia tengadah melihat sesuatu yang ada di pohon. Dia bilang leak. Jadi dia bentuknya hanya kepala, lidahnya menjulur, matanya merah, mengeluarkan cahaya merah. Pada saat itu si ibu itu tengadah melihat hingga sampai terkesima. Dia merasa kaget, lantas dia teriak histeris. Semua orang yang mau sholat berbondong-bondong menghampiri si ibu itu yang sedang teriak histeris. Mereka bertanya-tanya, ada apa bu? Kok teriak histeris? Sedangkan sekarang jam menjelang sholat maghrib. Si ibu itu benar-benar tidak sadar. Singkat kata, dia pingsan, lantas dibawa pulang. Begitu sehat, ditanyakan, ada apa tadi sebenarnya? Baru dia cerita bahwa saya dari warung belanja, lepas jauh dari warung, pas saya di bawah pohon rambutan, ada suara yang aneh di pohon. Lantas dia tengadah melihat sesuatu yang bersuara aneh di atas pohon. Dia melihat leak, lidahnya menjulur panjang, matanya besar, memerah, mengeluarkan cahaya. Nah, si ibu itu katanya, saya di situ langsung bengong. Udah habis itu saya nggak sadar sampai di mana, kata si ibu itu. Lantas salah satu orang yang nolongin, dia bilang memang ibu tadi pingsan. Kebetulan pas saya tegur, ibu masih berdiri, tengadah, bengong. Ditanya malah saya sentuh badannya, dia langsung jatuh. Pingsan, udah kami bawa pulang rame-rame ke rumah. Disinilah terus si salah satu yang nolong itu bertanya, bisa ceritakan bu, ada apa sebenarnya
dilihat oleh cahaya mata leak tersebut. Si ibu bilang begitu. Sehingga si ibu itu memang kondisinya masih lemah, tapi masih bisa menceritakan kejadian-kejadian tadi mengenai leak. Hingga sampai dipanggil dokter, tetap kondisinya tidak pulih-pulih. Di saat itu, sebelumnya, saya sebenarnya juga pernah mengeruqyah suami si ibu tersebut. Alhamdulillah, alhasil sudah sehat. Padahal sebelumnya dia memang sudah cukup lama sakit. Warga juga tahu. Nah, kita kembali lagi masalah si ibu. Di saat si ibu menjelang pagi, beliau sakaratul maut. Sebetulnya di antara keluarganya ingat dengan saya untuk dipanggilnya untuk melihat si ibu itu. Tapi entah kenapa mereka melihat ibunya kondisi seperti itu, mereka gak kepikiran sehingga sampai si ibu meninggal. Di saat menjelang subuh, orang-orang keluar mau ke masjid, ke musola, melihat ada satu bendera yang ditancapkan di depan rumah. Mereka ngertinya bapaknya yang meninggal karena sudah lama sakit, padahal bapaknya sudah sembuh. Hanya 3 hari, alhamdulillah, beliau sembuh. Beliau adalah penyakit apabila membuang hajat kecil selalu mengeluarkan darah selama 3 bulan. Kalau untuk ukuran manusia, kalau memang gak kebal, jangan 3 bulan ya, sehari aja mengeluarkan darah, kurang darah bisa meninggal. Tapi beliau hampir 3 bulan. Sehingga saya berusaha ikhtiar memohon pada Allah agar orang yang sakit ini minta disembuhkan, dihentikan darahnya yang keluar agar disembuhkan luka dalamnya. Singkat kata, orang tersebut sudah sehat. Setelah 3 hari, dari hari awal sampai 3 hari, saya menganjurkan ibunya tadi yang almarhum, tolong datang ke rumah saya, ambil herbal atau jus herbal dari saya. Setelah itu saya bilang tiap hari ambil ya. Nah, 3 harinya, hari keduanya si ibu udah bilang katanya sudah berhenti, nggak keluar darah lagi. Alhamdulillah. Saya bilang sekali lagi Bu, besok untuk menuntaskan. Saya bilang begitu. Akhirnya setelah 3 hari ibunya ngasih kabar, bapak alhamdulillah sudah sembuh. Dia bilang begitu. Demikianlah saudara, kisah istri leak jadi-jadian yang selalu menghantui siapa saja. Pada dasarnya pelakunya adalah jin yang memiliki peran leak. Makanya zaman dulu orang tua bilang, bicaranya simpel ya, anak-anak menjelang maghrib jangan keluar. Sebetulnya kalau kita bicara, ya kalau kita jelaskan kenapa nggak boleh keluar, di saat bergantian antara siang dan malam, semua makhluk-makhluk gaib keluar seperti layaknya manusia. Pagi-pagi memiliki kegiatan bekerja. Nggak bedanya dengan bangsa jin, hanya yang membedakan soal waktu. Kalau manusia kan umumnya siang punya aktivitas. Kalau bangsa jin, dia aktivitasnya malam. Bukan berarti siang tidak ada, tapi mayoritas bangsa gaib
kita yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Semoga ini menjadi bahan pengetahuan buat kita juga tentang kisah misteri leak jadi-jadian. Semoga kita tetap dalam